Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM L0212411030. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai pemodelan dalam mata kuliah Ekotoksikologi Perairan. Nah, pemodelan yang saya ambil yaitu mengenai termodeo buat sistem monitoring limbah panas dan oksigen terlarut secara real time. Langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Limbah panas menaikkan suhu air, sehingga jika suhu tinggi menurunkan kadar oksigen terlarut atau disolved oksigen, yang kemudian disolved oksigen ini jika rendah akan mengganggu ekosistem perairan. Nah, jika ekosistem perairan terganggu, maka biota akuatik dapat terdampak negatif. Berikut ada beberapa komponen dan variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu sensor suhu, digunakan untuk mengukur temperatur air. Yang kedua yaitu ada sensor DO, digunakan untuk mengukur oksigen terlarut. Yang ketiga yaitu mikrokontroler seperti ESP32 atau Arduino, digunakan untuk mengolah data. Dan ada modul komunikasi dan display, yaitu digunakan untuk mengirim dan menampilkan data. Adapun variabel-variabel yang diukur yaitu suhu, yang merupakan tingkat panas air. Yang kedua yaitu DO, merupakan kadar oksigen. Waktu yaitu waktu pengukuran. Jarak, ya, di mana jarak ini merupakan jarak dari sumber limbah. Yang berikut yaitu ketinggian air, di mana ketinggian permukaan air. Dan terakhir yaitu kondisi air, jadi di mana air itu kondisinya jernih atau memiliki berwarna. Berikut adalah alat sensor dan cara kerjanya di perairan. Yang pertama yaitu ada sensor suhu dan sensor DO. Nah, sensor suhu ini digunakan untuk mengukur suhu dengan satuan derajat Celcius, di mana akurasi tinggi dan tahan air atau waterproof. Yang kedua yaitu sensor dissolved oksigen, di mana ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam air, akurasi tingginya juga dan tahan air. Yang berikut ada cara kerja dari alat tersebut, di mana sensor suhu dan DO yang dicelupkan ke dalam air untuk mengambil data secara real time. Nah, kemudian ini akan terhubung sensor membaca kondisi air, suhu, dan kadar oksigen. Sinyal analog atau digital diubah menjadi data untuk mengambil data. Nah, pengiriman ke mikrokontroler. Nah, di mana data dari sensor dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan disimpan sementara. Nah, kemudian masuk ke pemrosesan dan penyimpanan. Data disimpan ke SD card dan siap dikirim ke perangkat lain. Nah, ini data tersebut kan sementara itu ada di mikrokontroler sebagai penyimpanan data sementara, kemudian akan diterima atau dikirim ke SD card atau tempat menyimpan data yang sebenarnya. Kemudian data tersebut akan diteruskan melalui WiFi ataupun Bluetooth ataupun bisa juga dengan USB. Data dapat dikirim secara USB dan nirkabel tersebut ke perangkat pengguna, misalnya ke handphone atau komputer. Adapun penjelasan alur koneksi data ke komputer dan HP, yang pertama itu akuisisi data di perairan. Nah, dari sensor dia akan terhubung ke mikrokontroler. Nah, data tersebut akan masuk ke mikrokontroler setelah diambil oleh sensor datanya dan masuk ke mikrokontroler, yang kemudian masuk ke SD card. Nah, SD card ini akan meneruskan data ke komputer dan HP itu melalui USB atau nirkabel seperti WiFi dan Bluetooth. Data ini tersimpan otomatis di SD card sebagai cadangan, dan monitoring dapat dilakukan secara real time di komputer maupun smartphone. Berikut ada gambaran cara kerja alat, di mana sensor membaca data mikrokontroler mengolah dibandingkan dengan hulu ditampilkan di dashboard. Nah, dari data tersebut itu diperlihatkan bahwa dari sensor suhu dan DO itu akan masuk melalui mikrokontroler, kemudian datanya masuk ke komputer ataupun HP melalui USB ataupun bisa juga dengan WiFi dan Bluetooth. Kemudian di komputer akan diproses oleh aplikasi C++ atau Python. Nah, setelah diproses dia akan mengeluarkan sebuah output. Yang berikut adalah output dan keunggulan. Nah, adapun output dan keunggulannya yaitu output yang dihasilkan yaitu suhu dan DO secara real time, di mana statusnya ada 3 yaitu
aman, waspada, dan bahaya. Jika aman, maka outputnya akan berwarna hijau dan datanya akan ditampilkan. Jika waspada, datanya itu berwarna kuning dan juga datanya itu akan ditampilkan seperti suhunya berapa dan DO-nya berapa. Begitu juga dengan status bahaya. Keunggulannya itu ada beberapa. Yang pertama itu monitoring secara real time, di mana itu data diperbaharui secara otomatis. Yang kedua, peringatan dini, di mana memberikan status itu apakah aman, bahaya, atau waspada. Yang berikut itu mudah dipantau, di mana tampilan data jelas dan informasi. Yang berikut hemat dan praktis, karena dapat menggunakan baterai maupun panel surya. Dan yang terakhir, mendukung pengawasan lingkungan, di mana membantu menjaga kualitas perairan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Thermodeo Quartz dapat memantau lingkungan, di mana dapat memantau suhu dan DO secara real time di satu perairan. Nah, ini efektif untuk melihat bagaimana kondisi perairan yang tercemar oleh limbah panas.